Shalom sahabat Bimas Kristen, kembali lagi bersama saya Nathel Engelberts dalam program Mimbar Agama Kristen yang diselenggarakan oleh Bimas Kristen DKI Jakarta. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Bila pada hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, mari Kau urapi hamba-Mu Tuhan, agar apa yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan pada saat ini. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memakai hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah menjadikan Tuhan sebagai kekasih abadi kita, yang terambil di dalam Efesus yang kelima ayat 1 sampai ayat yang kedua. Bapak Ibu, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dalam Efesus 5 ayat 1 sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak Ibu, menjadi orang Kristen belumlah tentu secara otomatis kita disebut sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah berarti kita harus percaya sesungguhnya kepada Tuhan. Namun, hidup sebagai anak-anak Allah ini haruslah dituruti oleh firman Tuhan. Penurutan terhadap firman Tuhan ini terambil di dalam Roma 8 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, orang-orang yang dibimbing oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu, salah satu agenda menjadi orang Kristen adalah menjadi anak-anak Allah, menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai kekasih jiwa kita, sebagai kekasih abadi kita. Allah adalah sumber kebahagiaan lebih dari apapun. Tidak bisa digantikan oleh apapun yang ada di dunia ini, baik itu harta, materi, saudara, ataupun pasangan hidup kita. Sama seperti seseorang ketika dia memiliki kekasih hati, demikian juga seharusnya hatinya terpaut kepada Allah. Dia harus menjadikan Tuhanlah satu-satunya kekasih abadi dia. Kekasih hati di sini menjadi kekayaan yang lebih berharga. Itu berarti hanya Tuhanlah satu-satunya sumber kebahagiaan dia. Kekasih hati itu ibarat seperti candu yang membelenggu seseorang, yang menjadi ikatan, yang membuat seseorang itu bergairah untuk bisa ketemu dengan kekasih atau pujaan hatinya. Pada dasarnya, kalau kita tidak belajar menjadikan Tuhan sebagai kekasih hati kita, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah menjadikan Tuhan itu bisa sebagai kekasih hati abadi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal yang bisa menjadikan kekasih hati di hidup kita. Seperti ada harta, materi, keinginan, jabatan, pangkat, atau apapun juga yang bisa dinilai secara materi atau yang bisa dilihat oleh mata jasmani. Namun Tuhan mengajarkan kepada kita, sebelum kita mati atau sebelum kita nanti kembali ke pangkuan Bapa di surga, kita harus memiliki satu kerinduan, satu keinginan dalam hati kita, dalam diri kita, dalam hidup kita, bahwa hanya Tuhanlah yang bisa membahagiakan kita, bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber bahagia kita, tidak bisa digantikan oleh apapun juga yang ada di dunia ini. Tetapi yang menjadi permasalahannya Bapak Ibu Saudara, menjadikan Tuhan Yesus sebagai kekasih hati abadi kita tidaklah mudah. Sudah bertahun-tahun lamanya kita terpikat atau terpukau dengan keinginan dunia, dengan kenikmatan yang dunia tawarkan. Itu sebabnya kadang juga kita melihat, kok Tuhan seperti tidak ada, kok Tuhan kayaknya susah untuk kita temui, susah untuk kita cari. Namun pada renungan firman Tuhan hari ini saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa marilah kita untuk sama-sama belajar memiliki kerinduan itu, belajar untuk memulai bahwa Tuhanlah satu-satunya yang menjadi kebahagiaan hati kita. Bapak Ibu yang terkasih, ada 2 poin yang akan saya sampaikan bagaimana caranya kita menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai kekasih abadi kita.
Poin yang pertama adalah kita harus memiliki kepercayaan yang benar kepada Tuhan. Kepercayaan yang benar ini tidak dibangun dalam semalam, tidak dibangun dalam sedetik, semenit, ataupun sejam. Bahkan kalau bisa, kepercayaan yang benar ini dibangun seumur hidup kita selama kita masih bernafas. Bagaimana caranya kita bisa memiliki kepercayaan yang benar? Adalah kita belajar memiliki hubungan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan, kita mau mendengarkan renungan-renungan firman Tuhan. Terlebih melalui mimbar agama Kristen ini, di dalam renungan bimbingan agama Kristen ini, kita banyak mendapatkan berkat-berkat rohani. Maka dengan demikian kita juga memiliki pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Shalom Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembahasan untuk poin yang kedua. Bagaimana menjadikan Tuhan Yesus sebagai kekasih jiwa yang abadi. Di poin pertama tadi kita sudah belajar bagaimana kita harus berani percaya kepada Tuhan dengan benar. Di poin yang kedua ini, kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Baik kita makan, baik kita minum, atau melakukan segala sesuatu, haruslah kita lakukan untuk Tuhan. Untuk kita bisa mempersembahkan seluruh hidup kita dengan benar, dengan totalitas, seluruhnya kepada Tuhan, maka ada dua hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita harus belajar untuk mengenal Tuhan secara kognitif atau secara nalar. Dengan cara kita banyak membaca buku, kita banyak belajar firman dari Alkitab. Lalu untuk poin yang kedua, adalah pengalaman nyata yang kita dapatkan setiap hari melalui kehidupan kita. Banyak hal yang bisa Tuhan ajarkan, banyak hal yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita. Lewat pergumulan, lewat peristiwa, lewat kenyataan hal-hal hidup di sekitar kita. Kita bisa melihat bahwa ini sebagai jalan Tuhan untuk membentuk hidup kita, untuk memproses kita, untuk menjadikan kita sebagai kekasih Tuhan, menjadikan Tuhanlah satu-satunya kebahagiaan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh memiliki kekasih dari dunia ini. Kekasih itu bisa seperti harta, jabatan, atau mungkin pasangan hidup kita yang ada di dunia ini. Tapi marilah kita belajar menempatkan Tuhan di dalam hati kita, agar hanya Dialah satu-satunya yang menjadi kekasih di hidup ini. Bahkan dalam firman Tuhan, saking ekstrimnya Tuhan berkata, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Terambil di dalam Lukas 14 ayat yang ke-26. Seseorang tidak bisa mengabdi kepada Tuhan kalau hidupnya masih egois, kalau hidupnya masih mementingkan diri sendiri. Namun bagaimana dia harus memiliki sikap hidup untuk belajar mengutamakan kepentingan Tuhan, bagaimana melayani sesama, bagaimana dia mulai peduli dengan orang-orang di sekitarnya yang bisa saja Tuhan pakai untuk membantu kehidupan kita. Persoalan demi persoalan yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan berikan bagi kita, seharusnya membentuk hidup kita, membentuk irama jiwa kita, agar kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, sehingga ketika suatu saat nanti kita berjumpa dengan Bapa di surga, Dia berkata, "Marilah masuk kekasihku yang abadi." Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh memberkati kita, menjadikan hidup kita semakin dewasa, menjadikan hidup kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan menjadikan Tuhan sebagai kekasih abadi kita. Kita tidak boleh lagi difokuskan dengan hal-hal atau perkara-perkara dunia, tapi marilah kita belajar untuk memfokuskan diri kita terhadap perkara-perkara yang rohani. Amin buat firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk saat ini. Terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman Tuhan ini yang terus mengajar kami, yang membuat kami bertumbuh di dalam kerohanian kami, membuat kami menjadikan Engkau satu-satunya kekasih abadi kami. Bapa, ajar kami untuk bisa memfokuskan diri kami, memfokuskan hidup kami hanya kepada Tuhan. Dan biarlah kami boleh melakukan ini dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan sendiri akan memberkati umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini, baik yang streaming maupun dimanapun mereka berada. Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, jangan lupa untuk like, share, bahkan komen, subscribe YouTube Bimas Kristen DKI Jakarta. Sampai ketemu di program-program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.